Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Rofalia dari Prodi STR Keperawatan Tanjung Karang dengan NIM 2114301016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan anatomi dan posisi anatomi. Yuk lihat selanjutnya. Dari definisinya, yaitu ilmu pengetahuan tubuh yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur tubuh manusia. Baik, gambar tersebut adalah posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Nah, di sini ada posisi anatomi, yakni tubuh lurus menghadap ke depan dan tangan yang terbuka. Itulah posisi anatomi yang terdapat pada gambar tersebut. Yang selanjutnya, setelah memahami fungsi anatomi, teman-teman harus mengetahui istilah yang penting untuk mempelajari anatomi. Nah, yang pertama yaitu bidang. Jadi di tubuh kita ada bidang-bidang hayal yang digunakan untuk mempermudah kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Di sini juga ada bidang mid sagittal, yaitu bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dengan tubuh bagian kiri. Kemudian yang kedua adalah bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal yang terletak sejajar di samping daripada bidang mid sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, maka kita bisa mengetahui istilah yang sering digunakan dalam anatomi, yakni dengan istilah medial dan istilah lateral. Nah, bagaimana cara kita memahami istilah medial dan lateral? Nah, jadi dari definisinya, medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mid sagittal daripada struktur tubuh lainnya. Kemudian lateral. Apa itu lateral? Lateral adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh lainnya. Itu istilah medial dan lateral. Yang selanjutnya adalah istilah tambahan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama di daerah tangan, bagian telapak tangan dan di bagian depannya dinamakan polmar. Kemudian untuk bagian belakang tangan itu kita mengenalnya dengan istilah dorsal. Jadi tangan adalah sebuah pengecualian. Kemudian ada istilah selanjutnya, jarak relatif. Jarak relatif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah terhadap pangkal ekstremitas, yaitu terbagi menjadi 2, proksimal dan distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Kemudian selanjutnya distal. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Jadi teman-teman harus mengenal proksimal dan distal. Kemudian jarak relatif. Yang kedua adalah jarak relatif. Terhadap permukaan tubuh, jarak relatif terhadap permukaan tubuh terbagi menjadi 2. Ada superficial dan ada profunda. Superficial adalah posisi daripada struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan. Sedangkan profunda adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih jauh dari permukaan tubuh. Selanjutnya adalah jarak relatif terhadap pusat organ dan rongga tubuh. Ia terbagi menjadi 2. Ada internal dan ada eksternal. Internal dia adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Karena in itu adalah di dalam, sedangkan eksternal ia adalah posisi tubuh di luar daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Itu pengenal jarak relatif. Sekian dari saya tentang penjelasan posisi anatomi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang genetika.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kromosom, gen, dan DNA. Yang pertama, kromosom, gen, dan DNA, apa sih hubungannya mereka bertiga ini? Nah, di sini ada kromosom terdiri dari gulungan benang-benang kromatin yang ternyata kalau kita lihat berasal dari benang-benang DNA yang mengulang membentuk gulungan antara DNA dengan protein histon. Jadi kaitannya adalah DNA itu adalah untaian ganda. Jadi ada dua untaian yang kemudian berkaitan, makanya disebut untaian ganda. Kemudian gen. Gen adalah pembawa sifat yang berbentuk dari barisan DNA. Nah, di sini juga ada gen. Gen adalah gabungan dari beberapa atau sampai ratusan DNA. Kemudian kromosom itu biasanya sepasang, jadi gen itu berpasangan. DNA itu adalah dua rantai yang berpasangan lalu berpilin. Sekarang masuk di sintetis protein. Sintetis protein itu membutuhkan DNA dan RNA. Yang pertama, apa bedanya DNA dan RNA? DNA rantainya adalah rantai ganda dan rantainya panjang. Kalau RNA rantainya pendek. Kenapa RNA rantainya pendek? Karena RNA ini akan dibentuk potongan-potongan kecil yang menyiplak DNA. Kemudian kalau DNA gulanya deoksibosa, kalau RNA gulanya gula ribosa. Kemudian kalau DNA keadaannya tetap, karena itu membawa sifat. Sementara kalau RNA kadarnya berubah-berubah sesuai kebutuhan sintetis protein. Karena RNA pelaksana sintetis protein fungsinya. Kalau DNA mengatur sintetis protein, kalau RNA hanya melaksanakan sintesis protein saja. Nah, di sini penghujung penjelasan saya. Itulah penjelasan tentang kromosom, gen, dan DNA. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.